Halo Sobat iNews. Hayo, di sini siapa yang suka pisang? Kebanyakan orang Indonesia banyak sekali yang suka pisang. Karena rasanya yang manis dan harganya juga cukup terjangkau. Karena harganya yang terjangkau, pisang ini juga bisa dijadikan olahan lain, seperti pisang goreng, atau cemilan lain yang berbahan buah pisang. Tapi juga bisa dimakan secara langsung. Pastinya pisang yang sudah matang ya, yang dimakan langsung itu. Kalau mentah ya auto muntah-muntah min. Tapi kalian tahu enggak sih, cara budidaya pisang agar mendapatkan buah yang bagus dan enak itu? Kali ini kita akan membahas cara budidaya pisang modern terbesar di dunia. Tapi alangkah baiknya jika sebelum ke pembahasan, kalian mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, klik notifikasinya, dan klik. Di negara Filipina ada perkebunan pisang terbesar di dunia. Perkebunan ini berkontribusi menyuplai stok pisang ke negara-negara besar seperti Amerika, China, Jepang dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana sih cara mereka melakukan budidaya tersebut? Mari kita saksikan bersama video berikut ini cara budidaya perkebunan pisang modern. Proses pembibitan. Salah satu faktor penentu berhasil tidaknya suatu usaha budidaya tanaman adalah ketersediaan bibit yang berkualitas, termasuk dalam usaha budidaya tanaman pisang. Bibit pisang yang memiliki kualitas baik berpeluang untuk menghasilkan buah pisang yang baik pula, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kriteria bibit pisang berkualitas yaitu bibit yang berasal dari indukan yang sehat, bebas dari hama dan penyakit. Ada banyak sekali varietas pisang di Filipina. Untuk menentukan jenis atau varietas yang ingin dibudidayakan, sesuaikan dengan permintaan pasar atau sesuai keinginan negara pemesan. Tanaman pisang diperbanyak secara vegetatif, yaitu dengan memanfaatkan tunas, anakan, bonggol maupun bit. Teknologi perbanyakan tanaman pisang bisa dilakukan secara tradisional maupun kultur jaringan. Proses irigasi. Tanpa proses irigasi yang bagus, bibit atau tunas pisang tidak akan berkembang dengan baik. Mereka akan kekurangan banyak sekali cadangan air, apalagi dengan perkebunan yang sangat luas sekali. Pastinya akan membutuhkan banyak sekali air untuk proses pertumbuhan pohon pisang tersebut. Jadi harus dibutuhkan irigasi yang bagus yang bisa diatur setiap waktu untuk proses pengairan airnya ke parit-parit, gunanya untuk mendapatkan buah yang berkualitas tentunya. Dengan buah yang berkualitas baik, tidak kekurangan air, pastinya akan membuat tanaman pisang ini menjadi terlihat segar dan fresh, dengan buah yang sangat besar-besar serta berkualitas baik. Proses pengendalian hama. Bukan hal yang baru lagi suatu perkebunan terkena suatu hama, apalagi perkebunan itu sangat besar dan luas sekali. Pastinya perlu dilakukan pengendalian hama supaya perkebunan kita tidak ada hama yang menyerang. Bila perkebunannya sangat luas sekali, pastinya proses pengendalian hama seperti penyemprotan desinfektan harus dilakukan menggunakan pesawat khusus yang dibuat nyemprotin bahan tersebut, supaya mempermudah kinerja kita. Kalau dilakukan manual ya pastinya butuh banyak tenaga dan waktu untuk proses ini. Makanya dari itu pasti suatu perusahaan mempunyai setidaknya satu pesawat yang khusus untuk penyemprotan hama. Proses panen pisang. Secara umum kamu bisa memanennya setelah pohon berusia 12-13 bulan. Namun waktu panen juga bisa berbeda tergantung pada cuaca dan musim. Tapi kalau perkebunan di Filipina ini bisa panen setiap hari, dikarenakan perkebunan yang sangat luas jadi berbeda hari jumlah tanamnya memungkinkan kita bisa memanennya setiap hari.
Pisang yang dipanen para pekerja biasanya langsung dibawa ke tempat pengolahan dengan menggunakan alat khusus panen. Alat ini ditarik dengan menggunakan seekor hewan. Gunanya untuk mempermudah para pekerja membawa hasil panen ke tempat pengemasan. Setelah sampai ke tempat pengolahan, biasanya para pekerja akan membersihkan pisang tersebut dengan air bersih, supaya tidak ada kotoran atau binatang yang menempel di pisang tersebut. Selanjutnya buahnya dipotong-potong, dipisahkan kualitasnya, dan juga diberi label. Habis itu setelah dipisahkan dan diberi label, barulah di-packing untuk dikirim ke pemesan pisang tersebut.